Setelah 2 episode sudah terlewati, akhirnya MC kita di sini sudah bisa membeli sang pujaan terkasih atau memang pujaan nafsu yang sudah dia impikan sampai-sampai mimpi basah. Dia ketika sudah capek untuk bekerja keras mencari dana atau uang untuk membeli sang budak pujaannya sekarang ini. Memang tidak mudah, tapi segala sesuatu yang dilakukan dengan niat, apalagi melalui rintangan yang cukup sulit, akan berbuah manis pada akhirnya. Seperti buah semangka yang cukup besar dan menarik untuk dipegang ketika dimakan maksudnya. Karena kan susah tuh untuk dibuka ya, maksudnya gitu ya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Isekai Meiku de Harumo episode ketiga. Di episode ketiga memang kita bisa melihat cerita mengenai pembelian Michio untuk membeli Roxane, namun hal ini tidak terlepas dari rencana ekstrim dan sulit dari Michio untuk membunuh bandit dalam rangka untuk mendapatkan hadiah yang cukup besar jika dia berhasil untuk membunuh para banditnya di sini. Masalahnya di sini saya akan nonton versi harapnya ya. Jadi selain adegan terkasihnya yang enak untuk dilihat, ada adegan pemotongannya juga nih yang bener-bener jelas kelihatan gitu. Jadi ya cukup menarik ya, roller coaster adegannya yang bisa untuk jadi mimpi buruk di malam hari untuk tidur. Memang seperti biasa di awal episode kita diperlihatkan mengenai adegan yang cukup terlihat seperti film karena adanya frame hitam yang sengaja sepertinya untuk di-crop di bagian cerita ini untuk menambahkan kesan atau tanda untuk memulai cerita tiap episodenya ya. Dalam rencana ini memang menceritakan mengenai pemikiran Michio yang sedang merencanakan rencana masa depannya mengenai apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan uang yang cepat. Karena pada akhirnya kan, dia memutuskan untuk memburu bandit saja karena itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang secara instan atau lebih cepat daripada bertarung di dungeon. Ketika memulai rencananya juga Michio ada memulainya dengan simple ya. Dia berjalan di kota pada siang hari dan melihat status setiap orang yang dia lihat apakah ada status bandit atau tidak. Tetapi logikanya aja nih, mana ada maling atau bandit yang jalan di siang bolong. Kalau mereka sampai jalan di tengah kota, di siang hari apalagi, pasti akan jadi incaran orang-orang yang memburu mereka juga kan ya. Apalagi para bandit ini sebagai buron kan, pasti ada gambar muka mereka dan gelagatnya juga. Tetapi untungnya Michio mendapatkan sebuah informasi mengenai tempat persembunyian bandit di kota yang berkumpul malahan di tempat kumuh, tempat tinggal orang-orang yang tidak terurus hingga tidak mampu ya. Ketika dia jalan pun bisa terlihat sebuah realita fantasi yang cukup jelas tergambarkan di sini mengenai situasi orang-orang yang tinggal di sana dan tidak terurus sama sekali. Apalagi ada gambaran mengenai anak kecil yang kurus kering dan tidak berdaya itu cukup membuat penonton prihatin gitu kan. Saya malahan mikirin nih anime harem ecchi bisa aja gitu ya, sengaja digambarin sedetail itu. Cukup hilang nih hawa-hawa terkasihnya gitu kan. Baru deh Michio ada berinisiatif untuk berpergian lagi di malam hari, dimana kita akhirnya bisa melihat keadaan kota fantasi yang sebenarnya pada malam hari itu seperti apa, di mana gelap gulita dan hanya dengan lentera lilin saja untuk penerangan mereka sehari-hari ketika malam. Di sini Michio berjalan menuju rumah bordil untuk melihat siapa tahu ada bandit yang sedang kebelet kan untuk kencing darah putih. Dan di sini kita akhirnya sebagai penonton bisa melihat berbagai bentuk perempuan di rumah bordil yang cukup menarik untuk dilihat. Namun tidak bisa kita sentuh ya, apalagi si Michio yang cukup hebat dalam menahan dirinya ketika digoda oleh para perempuan yang bekerja di malam hari ini. Untung saja Michio di sini bisa melihat dan menemukan seorang bandit yang sudah selesai kencing dan mengikuti si bandit ke tempat persembunyiannya juga yang ada di kawasan kumuh, dimana cukup masuk akal kan untuk para bandit membuat persembunyian di tempat itu. Karena dilihat dari ekspresi Michio yang baru saja pertama kali datang ke tempat itu saja sudah nggak kuat, apalagi orang-orang yang biasa hidup enak dan segar di kawasan elitnya. Dan di sini bisa terlihat banyak sekali bandit yang berkeliaran di satu rumah yang menandakan bahwa Michio sudah menemukan tempat utama persembunyian mereka dalam kawasan orang kumuh. Di sini Michio cukup pintar karena dia sengaja menunggu suatu hari untuk mencari informasi yang tepat mengenai kebiasaan para bandit ini dan mengenai peperangan antar geng atau bandit yang saling menginvasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Jadi memang ada beberapa lokasi tempat bandit ini yang menjadikan daerahnya tempat kawasan mereka juga kan. Yang memang kelompok bandit di kawasan kumuh itu selalu berperang untuk meningkatkan daerah yang mereka kuasai menjadi lebih besar lagi. Ya seperti mafia gitulah.
Setelah Michio sudah mengumpulkan informasi, kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah fanservice dari Michio yang lagi mimpi mengenai Roxanne bersama dengan semangkanya yang cukup keras ketika dimakan. Yang ternyata, dia hanya mimpi dan sambil menghisap pedangnya sendiri. Sayang sekali ya. Baru deh setelahnya kita bisa melihat Michio mulai bekerja untuk masuk ke dalam markas bandit dengan membawa barang jarahannya dulu, yaitu sebuah bandana yang menjadi pemancing si bandit untuk memberikan informasi mengenai Hado, seorang ketua bandit yang sudah dibantai Michio sebelumnya. Sambil melihat situasi, Michio diundang untuk masuk ke dalam. Tetapi ketika di dalam, dia langsung diserang oleh si bandit nggak tahu diri ini ya. Apalagi dia dengan cepat menyerang Michio dan mengambil pedangnya. Tetapi karena Michio ini sudah cukup handal untuk bertarung, dia pun langsung membunuh si bandit dari belakang dan memotong tangan kirinya yang berisikan kartu identitasnya itu. Tapi ya karena saya nonton versi haramnya, ini nih yang bikin saya agak enak ya, karena adegan pemotongan tangannya itu bener-bener digambar. Namun hanya untuk di sini aja, karena adegan bener-bener yang jelasnya itu untuk selanjutnya nggak terlalu dipakai dan nggak terlalu fokus juga gitu. Tetapi dalam informasi ini ada beberapa adegan yang cukup unik, yaitu adalah ketika Michio sedang mau diserang, si bandit ini ada mengancam Michio untuk memberikan bandana yang dia punya. Karena dia bilang ketika dia bisa mendapatkan bandana itu, dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi saya pikirnya di sini adalah memang sepertinya tidak hanya Michio aja nih yang ketika menggunakan item dia akan mendapatkan plus, tetapi orang lain juga yang ada di dunia itu ketika mendapatkan sebuah item yang memiliki slot skill atau tambahan status itu akan berpengaruh pada status mereka juga. Jadi sama rata gitu jadinya maksudnya ya. Baru deh setelahnya Michio langsung saja memulai rencananya untuk menghabisi ketua hingga bawahan bandit yang sedang enak tertidur. Tentu tidak seperti yang tadi, adegannya yang kali ini cukup disensor ketika memotong kepalanya, tapi tidak untuk tangan yang masih bisa diperlihatkan sedikit-sedikit. Dalam adegan ini pun, Michio itu tidak segan-segan membunuh siapa saja yang sudah dilihat sebagai bandit karena memang kan dia butuh duitnya juga. Baru deh dia menggunakan warp untuk membuat serangan dadakan dan langsung bisa membunuh ketua para banditnya sekarang ini. Setelahnya baru deh dia kabur menuju dungeon untuk bisa hilang dari kecurigaan yang ada di markas itu. Di sini si Michio merasakan kelelahan secara mental, padahal MP-nya tidak begitu berkurang banyak, yang memang menjadi hal wajar dirasakan oleh Michio ya, karena dia sudah membunuh orang di sini. Berbeda dengan monster atau menggunakan skill. Di sini, mental Michio itu pasti melemah karena dia baru pertama kali membunuh manusia dengan keinginannya sendiri. Berbeda dengan di episode pertama, di mana dia harus membunuh manusia karena insting bertahan hidupnya atau hidupnya yang sedang terancam. Jadi dia dapat dopamin mental gitu ketika di episode pertama. Berbeda dengan adegan di episode ini karena dia memang sedang sadar dan sudah jadi tujuannya. Nah itulah kenapa jadi mentalnya pun belum siap dengan situasi yang baru pertama kali dia rasakan seperti itu. Baru deh setelah dia menukar kartu identitas bandit dan mendapatkan hadiah uang dari para prajurit, dimana ketika dia sudah menghitung hadiahnya, akhirnya dia bisa membeli pujaan terkasihnya si Roxanne yang sudah dia impi-impikan di sini. Ketika sudah datang ke tempat penjual budak, dia pun langsung membeli Roxanne sebagai budak pertamanya sekarang ini. Di sini Roxanne ada berkata untuk pertama kalinya dengan minta maaf karena dia pernah berpikiran untuk ragu kepada Michio yang dikira olehnya tidak bisa membeli Roxanne dari tanggal perjanjian yang sudah ditentukan oleh bosnya sekarang ini. Dari sini langsung deh si penjual budak langsung saja membuat kontrak antara Roxanne dengan Michio sebagai master dengan budaknya. Yang akhirnya Michio sudah berhasil membeli budak terkasihnya agar dia pun bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Berpetualang ya maksudnya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Isekai Meiku de Harem wo episode ketiga. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu dengan pendapat kalian mengenai episode kali ini, tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and